warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah merasakan stres di tempat kerja atau di tempat kerja sendiri ya, berwira swasta? Pastinya teman-teman kita semua pernah merasakan stres kerja gitu ya. Stres kerja sendiri itu apa sih sebenarnya teman-teman? Jadi stres kerja itu adalah kondisi ketegangan yang mempengaruhi proses, kemudian emosi yang pada diri seseorang yang mempengaruhi lingkungan kerja, yang akhirnya mengganggu pelaksanaan tugas atau mengganggu pekerjaan. Kemudian ada juga ahli yang mengatakan, menurut Robin, bahwa stres kerja itu adalah suatu kondisi dinamis seorang individu yang dihadapkan pada kesempatan, kemudian juga hambatan ataupun keinginan dan hasil yang diperoleh sangatlah penting, tetapi tidak dapat dipastikan, seperti itu. Kemudian teman-teman, stres sendiri itu ada dua jenis, seperti itu ya. Ada stres yang baik dan ada juga yang berdampak negatif gitu. Nah, jenis stres ini adalah eustress, yaitu stres yang baik yang dapat memotivasi seseorang atau membuat seorang itu melakukan sesuatu. Ini adalah sebuah tantangan, ini sebuah pekerjaan yang harus dia lakukan karena ini sangat baik dan berpengaruh positif untuk dirinya. Contohnya, ketika di sebuah tempat kerja ada sebuah problem atau sebuah masalah, nah justru eustress ini adalah membuat seseorang menjadi bersemangat atau termotivasi untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Sedangkan distress yaitu stres yang ingin dihindari atau tidak diinginkan. Kenapa? Karena berdampak negatif pada seseorang, seperti itu, sehingga mengganggu pekerjaannya. Misalnya begini, seseorang itu diberikan target suatu pekerjaan yang di luar kemampuan dia. Nah, ini sangat mengganggu dan membuat seseorang itu menjadi beban gitu, sehingga pekerjaan itu menjadi terbengkalai. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman, stres itu tentu ada pemicunya. Ada yang membuat seseorang itu menjadi stres. Jadi ada sumber potensial kenapa seorang karyawan itu menjadi stres gitu ya, mengalami stres kerja. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan karyawan menjadi stres kerja. Yang pertama adalah faktor lingkungan, teman-teman. Nah, faktor lingkungan ini seperti ekonomi, kemudian politik, dan juga teknologi. Selanjutnya adalah faktor organisasi. Ya, ini juga menjadi sumber seseorang menjadi stres kerja ya teman-teman ya. Karena apa? Faktor organisasi ini adalah tuntutan peran, kemudian tuntutan tugas, kemudian hubungan interpersonal gitu, struktur organisasi, leadership, dan perkembangan perusahaan itu sendiri teman-teman. Next, faktor selanjutnya adalah faktor personal. Nah, faktor personal ini juga ternyata menjadi sumber yang potensial mengakibatkan seseorang stres, yaitu faktor ekonomi juga ya, keluarga, kemudian juga karakteristik pribadi teman-teman. Nah, kemudian seperti apa konsekuensi dari stres kerja seorang karyawan? Nah, konsekuensinya adalah fisiologis teman-teman. Jadi seseorang itu bisa mengalami perubahan metabolisme tubuh, kemudian juga sakit fisik gitu ya, sering sakit gitu, sakit berbagai macam yang dirasakan. Kemudian juga bisa gangguan pernapasan teman-teman. Nah, itu dari fisiologis. Kemudian ada juga psikologis teman-teman ya. Jadi efeknya itu ketidakpuasan, kemudian cemas, mudah marah, bahkan juga menjadi jenuh atau bosan, seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah perilaku. Nah, perilaku ini jadinya seorang karyawan itu menjadi tidak produktif, kemudian tidak disiplin, menghindar dari tanggung jawab, kemudian selalu merasa gelisah, bahkan sampai mengalami gangguan tidur. Seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana jika sudah stres? Bagaimana mengontrolnya? Jika seorang karyawan itu sudah mengalami stres atau kita sendiri sudah mengalami stres, apa yang harus kita lakukan? Nah, teman-teman, jadi ada ABC strategi di situ ya. Yang pertama adalah awareness,
kemudian balance dan juga kontrol. Jadi awareness tentunya kesadaran teman-teman, kesadaran akan sebuah pekerjaan itu di dalam sebuah perusahaan, apa yang akan kita hadapi, apa yang kita menjadi tantangan di dalam pekerjaan kita. Jadi kita benar-benar menyadari hal itu seperti itu. Kemudian balance, teman-teman harus ada keseimbangan atau keselarasan antara kemampuan di pekerjaan, di tempat kerja, dan juga dengan diri kita gitu, personal kita sendiri seperti itu. Kemudian kontrol, nah teman-teman, jadi kita harus bisa mengontrol diri untuk mengelola stres itu sendiri gitu. Misalnya kita mengadakan rekreasi ya, menjaga supaya stres kita ini termanage gitu, kemudian lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak beribadah gitu, menyampaikan problem kita kepada seseorang yang bisa kita percaya dan bisa membantu memberikan solusi, kemudian juga meningkatkan kemampuan diri yang sesuai dengan bidang kita seperti itu teman-teman. Jadi kita harus bisa memanage apabila sudah terjadi stres, jadi kita tetap bisa mengurangi ataupun meredakan stres kita. Jadi change your thinking, kemudian change your behavior, dan juga share your problems gitu teman-teman. Nah teman-teman, selain stres kerja, tentunya juga kita harus fokus juga pada keselamatan kerja teman-teman. Ya, emangnya ada hubungannya dengan stres kerja, keselamatan kerja? Oke, teman-teman, jadi kita bahas dulu keselamatan kerja karyawan itu apa sih gitu ya. Jadi keselamatan kerja karyawan itu juga adalah satu hal yang harus kita perhatikan. Keselamatan kerja adalah rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman bagi karyawan atau tenaga kerja, kesejahteraan fisik dan non fisik karyawan yang berkaitan dengan pekerjaan seperti itu. Kemudian faktor pendukung keselamatan kerja gitu. Apa sih faktornya? Jadi faktor keselamatan kerja itu adalah kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan individu teman-teman. Jadi kalau kita sudah punya keterampilan, kemampuan, kemudian pengetahuan tentang keselamatan kerja itu bisa terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan ataupun kecelakaan kerja seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana kita memaksimalkan upaya keselamatan kerja karyawan di sebuah perusahaan? Nah, ini dia yang sangat penting sekali teman-teman. Jadi sebelum kita bekerja, kita juga harus sudah memiliki apa yang harus kita lakukan supaya kita itu bekerja secara aman dan nyaman gitu. Nah, yang pertama kita harus melakukan analisa bahaya kerja. Ya, analisa bahaya kerja, kemudian risk management atau manajemen resiko harus ada di sebuah perusahaan. Kemudian juga perusahaan harus ada safety engineer dan juga ergonomika. Jadi ergonomika itu maksudnya adalah ilmu yang mempelajari penempatan pekerja sesuai dengan kemampuan atau keahliannya sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit tertentu akibat dari bekerja sehingga merugikan pekerja dan baik pekerja dan juga perusahaan seperti itu teman-teman. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, emang ada korelasinya dengan stres kerja. Tentu saja, jadi stres kerja dan keselamatan kerja itu ada korelasinya gitu teman-teman. Jadi ketika sebuah perusahaan itu lingkungan kerja itu baik, kemudian aman, tentunya akan meningkatkan produktivitas seperti itu. Kemudian karyawan juga dapat merasakan pekerjaan atau dapat menikmati pekerjaan tanpa adanya suatu ancaman yang dapat membahayakan dirinya ketika seseorang itu bekerja gitu. Jadi dia merasa aman dan nyaman. Kemudian mencegah terjadinya kerugian fisik ataupun finansial baik terhadap perusahaan ataupun karyawan itu sendiri teman-teman. Nah, sehingga terhadap 3 hal yang saya sebutkan tadi itu karyawan harus mampu menempatkan posisinya dalam lingkungan kerja yang
di mana dia bekerja ini karena berdampak pada pekerjaannya. Seperti itu teman-teman. Jadi sangat ada korelasinya antara stres kerja dan keselamatan kerja. Begitu teman-teman ya. Jadi kita bagaimana harus memanage stres ini supaya kita tidak memperoleh atau mendapatkan stres ya teman-teman ya, stres yang tidak diinginkan gitu. Kemudian juga kita harus fokus pada keselamatan kerja, karena dengan kondisi yang baik tentunya produktivitas juga akan meningkat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.